Terungkap alasan Indonesia tidak mau membeli alutsista Amerika Serikat. Pembelian alutsista merupakan hal yang sangat strategis. Bagaimana tidak, alutsista merupakan mesin perang yang dapat mematikan suatu lawan. Pembelian alutsista ke luar negeri adalah bentuk diplomasi antar dua negara atau lebih. Indonesia tercatat telah mengimpor alutsista dari berbagai macam negara termasuk Amerika Serikat. Namun, Indonesia akhir-akhir ini mulai mengurangi impor produk buatan negara yang dijuluki Paman Sam tersebut. Mengapa demikian? Pembelian produk pertahanan asal Amerika Serikat merupakan hal yang sangat rumit. Hal ini dikarenakan seluruh proses pembelian alutsista, terutama major equipments, harus melalui skema Foreign Military Sales. Apa itu Foreign Military Sales? Mengutip dari Permenhan nomor 5 tahun 2024, Foreign Military Sales atau disingkat FMS adalah suatu program kerjasama pemerintah Amerika Serikat dengan negara lain termasuk pemerintah Republik Indonesia untuk penjualan barang atau jasa pertahanan yang berasal dari Amerika Serikat. FMS memiliki proses yang cukup panjang dan rumit. Namun, hal ini bukanlah tanpa alasan. Proses akuisisi alutsista yang menggunakan FMS tidak memberikan ruang untuk melakukan tindak pidana, korupsi, atau kecurangan sedikit pun. Semua proses yang rumit tersebut merupakan bagian dari ketransparanan proses akuisisi. Skema FMS tidak melibatkan pihak ketiga ataupun broker. Jadinya, proses FMS merupakan kerjasama antar G2G atau government to government. Hal inilah mengapa Indonesia sangat sulit sekali membeli produk alutsista dari Paman Sam. Walaupun terkadang kita sering diberi alasan kalau pembelian alutsista dari Amerika Serikat tidak akan bebas kita gunakan, tapi alasan yang paling masuk akal karena skema FMS yang super ketat, sehingga sulit membuka ruang untuk salah satu pihak untuk mendapatkan keuntungan secara curang. Maka dari itu, sering kita melihat berita pembelian alutsista Indonesia seringkali melalui rekanan perusahaan asing. Misalnya, perusahaan A mempunyai rekan perusahaan B yang merupakan perusahaan asal Indonesia. Tugas perusahaan B untuk menawarkan produk alutsista perusahaan A kepada pemerintah Indonesia. Jika mereka berhasil menawarkan produk perusahaan A kepada pemerintah Indonesia, perusahaan B mendapatkan kompensasi atau keuntungan sekian persen dari kontrak pembelian alutsista. Hal inilah mengapa kita melihat akuisisi kontrak pembelian alutsista kepada salah satu perusahaan seringkali hanya menampilkan nominal uang dan jumlah barang. Padahal, pembelian alutsista harus mencakup suku cadang maupun pelatihan. Tak adanya transparansi inilah yang menjadi ruang bagi pihak terkait untuk mendapatkan keuntungan secara curang. Berbeda dengan FMS, prosedur yang rumit merupakan bentuk transparansi. Contohnya, saat Indonesia tertarik dengan F-15EX, DSCA langsung memberikan press release yang dapat diakses oleh publik. Dari surat tersebut, terlihat berbagai macam suku cadang hingga pelatihan tercantum dengan jelas pada surat tersebut. Nominal kontrak pun terlihat dengan jelas, sehingga publik tahu untuk apa saja uang sebesar itu digunakan. Beli alutsista nggak kayak belanja online di Shopee, Tokopedia, ataupun Oshop lain. Beli barang, datang, kualitas bagus, kasih bintang 5. Nggak kayak gitu. Beli alutsista tuh hampir mirip-mirip kayak kita tuh lagi pacaran. Ada namanya komitmen dan kepercayaan. Ya kalau kita selingkuh, pastinya pacar marah dong. Bisa-bisa tuh putus. Kecuali kita ada komitmen di awal untuk open relationship. Ya seperti itulah pembelian alutsista ke negara lain. Pembelian alutsista bukan berarti kita harus beli dari negara B karena negara A bisa ngasih embargo atau sanksi, atau harus ke negara C karena negara B ya sama juga bisa ngasih sanksi atau embargo.
akhirnya kita malah serampangan beli semua alutsista dari negara A, B, C dengan alasan bebas aktif atau nggak memihak salah satu blok. Alih-alih bebas, malah kena sanksi dari negara A, B, C. Ya, intinya balik lagi ke negara kita sendiri untuk kemandirian industri alutsista. Kalau masih bergantung ke negara lain, jangan bilang kita bisa bebas sanksi karena bisa milih negara A, B, atau C. Kalau ternyata disanksi oleh ketiga negara tersebut, kan kita juga yang rugi. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jika ada hal yang masih kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar. Untuk penonton yang sudah sampai saat ini, ya mohon subscribe bagi kalian yang baru melihat channel kami. Sekian, terima kasih, sampai jumpa.